Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas perbandingan vektor secara analitis. Kalau video kemarin itu tentang secara geometris, sekarang secara analitis berarti kita akan lebih mengarah ke angka-angka dan seterusnya. Nah, pertama, vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di 0 di O itu kan 0,0, dan dilambangkan dengan satu huruf kecil. Pertama O, kemudian misalkan gini, ada sebuah garis vektor A, di sini ada titik A, berarti dari O ke A itu disimbolkan dengan vektor A. Jadi dari O ke A itu disimbolkan dengan vektor A. Kemudian ada sebuah garis lagi, di sini ada titik B. Berarti dari O ke B itu disimbolkan dengan vektor B. Kemudian A ke B itu sebagai vektor A ke B. Nah, dari vektor A ke B itu tiba-tiba ada pembagi nih. Misalkan ada pembagi di sini. Di sini ada titik P. Pembaginya itu kita sebut sebagai vektor P. Nah, misalkan yang diketahui itu sudah ada vektor A dan vektor B, yang ditanyakan pembaginya inilah. Pembaginya ini berapa titik koordinat dan berapa vektornya. Jadi caranya, kalau misalkan pembaginya berada di tengah, caranya gampang. Ya, berarti perbandingannya dari A ke P itu kita simbolkan sebagai M, dan P ke B itu sebagai N. Berarti A ke P berbanding P dengan B itu sama dengan M berbanding N. Nah, untuk mencarinya, vektor P itu sendiri sama dengan kita kali silang. N-nya ini kita kalikan dengan A. Berarti N dikali vektor A, kemudian ditambah M-nya ini kita kalikan dengan vektor B, dikali silang. M dikalikan dengan vektor B per N ditambah M. Jadi kalau untuk mencari vektor P itu dengan cara kali silang. N dikali A ditambah M dikali B, kemudian per N ditambah M. Nah, itu kalau misalkan P-nya berada di tengah. Kalau misalkan P-nya berada di luar, saya hapus lagi. Nah, misalkan nih ada vektor A, berarti ini vektor A, kemudian ini ada vektor B, ini vektor B. Ternyata pembaginya itu yaitu titik P berada di luar. Ini titik P, ini vektor P. Nah, bagaimana caranya? Nah, rumus ini kan hanya berlaku untuk garis yang di tengah. Jadi kita gunakan rumus dulu itu untuk garis yang di tengah. Nanti terakhir baru kita otak-atik rumusnya untuk garis yang P-nya. Jadi pertama, ya berarti P ke A, ingat dari atas ke bawah, P ke A berbanding A ke B, harus di tengahnya dua-dua. Ini harus sama. Sama dengan M berbanding dengan N. Sini M, ini sini N. Berarti vektor A-nya sama dengan, ya dikali silang lagi. N dikali vektor P ditambah M dikalikan dengan vektor B per M ditambah N, atau N tambah M sama saja. Nah, itu kalau itu vektor A-nya. Tapi ternyata di soal ini ditanyakan koordinat titik P atau vektor P-nya. Berarti tinggal kita otak-atik saja. Mn dikali ke atas berarti A dikali M tambah N sama dengan NP ditambah MP. Nah, karena mereka yang mau dicari P, berarti tukar posisi. Berarti negatif N dikali P sama dengan negatif A dikalikan M tambah N tambah M dikali B. Nah, supaya hilang negatifnya, berarti kita bagi dengan min N. Berarti P sama dengan
A dikali M tambah N ditambah M dikali B per positif N. Apa di sini kurang? Nah, itu untuk rumusnya saja ya. Untuk contohnya berikutnya. Ya, sekarang kita beralih di contoh supaya lebih paham untuk memahami rumusnya tadi. Jadi pertama, diketahui koordinat titik A atau vektor posisi A. Jadi vektor posisi koordinat itu sama saja, berarti ada koordinatnya 4, min 6, dan 12. Terus ada vektor B 4, 4 dan min 3. Kemudian perbandingan vektor atau perbandingan AP berbanding PB itu 3 berbanding 2. Nah, perhatikan di sini. AP berbanding PB, yang sama di sini apa? P-nya itu sama. Artinya yang di tengah siapa? Yang di tengah itu P. P di tengah. P-nya itu di tengah. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Sini X, sini Y, sini 0. Kemudian ada garis A, vektor A, berarti di sini titik A. Kemudian ada garis vektor B, berarti di sini titik B, penghubung A dengan B, dan P-nya itu berada di tengah vektor P, dan di sini koordinat titik P. Nah, yang ditanyakan tentukan vektor posisi P, yang ditanyakan itu P. Jadi berarti tinggal kita gunakan saja rumusnya. Jadi karena dia berada di tengah, berarti vektor P sama dengan M dikali, di sini ada M dan di sini ada N. M dikali B ditambah N dikali A per M ditambah N. Jadi dibolak-balik juga pun tidak masalah. Yang penting perkaliannya sama, tidak terbalik. Berarti vektor P sama dengan M-nya berapa? 3. B-nya berapa? B-nya itu adalah vektor 4, kemudian 4 dan min 3, ditambah N-nya berapa? N-nya itu 2 dikali dengan 4 min 6 dan 12 per M tambah N. M-nya 3 ditambah 2, berarti vektor posisi P sama dengan, tinggal dikalikan, berarti 12. Kemudian di sini 3 kali 4 lagi 12, 3 dikali min 3 berarti min 9. Kemudian ditambah 2 kali 4 8, 2 kali min 6 min 12, 2 kali 12 24. Berarti di sini 5. Berarti vektor P sama dengan 12 tambah 8 berarti 20. Kemudian 0, kemudian di sini 6 atau 4 atau 15 dibagi dengan 5. Jadi semuanya harus dibagi dengan 5, sama dengan vektor P sama dengan 20 bagi 5 ya 4. Kemudian 0 bagi 5 tetap 0, 15 bagi 5 itu dapat 3. Berarti vektor posisi P itu 4, 0 dan 3, atau bisa ditulis P dalam kurung 4,0,3 itu untuk vektor posisinya P. Oke, contoh kedua. Jadi di sini ada suatu kasus pekerjaan ulang, berarti AP berbanding AB sama dengan 1 berbanding 5. Nah, di sini perhatikan, tengahnya ini tidak sama. Ini harus dikasih sama dulu. Jadi entah itu AP-nya yang dibalik atau AB-nya yang dibalik, pokoknya di tengah itu harus sama. Yang di sini kan ada A, di sini juga huruf A, berarti yang bisa kita kasih sama adalah huruf A-nya. Jadi caranya tinggal kita balik AP-nya atau AB-nya. Mungkin lebih baik kalau kita pilih yang AP saja. Kalau AP sama dengan hasilnya kan 1, kalau dibalik menjadi PA sama dengan min 1. Artinya kalau misal kita tulis PA berbanding AB, berarti itu sama saja
PA-nya kan min 1 berbanding dengan 5. Nah, di sini kan sudah sama. Kalau sudah sama, berarti yang di tengah siapa? Yang di tengah ya bukan P atau B. Yang di tengah itu huruf A. A di tengah. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Kemudian ada vektor P. Ingat, PA itu nilainya berapa? PA itu nilainya min 1, AB itu nilainya 5. Kemudian di sini ada vektor P, di sini ada vektor A, dan di sini ada vektor B. Nah, kita tidak bisa langsung mencari vektor P-nya, tetapi kalau rumusnya itu pasti disuruh mencari dulu vektor A-nya. Jadi kita ikut. Berarti rumus ini kita gunakan untuk vektor A dulu. Berarti vektor A sama dengan, karena dia berada di tengah, berarti vektor A sama dengan, ingat dikali silang. Berarti min 1 dikalikan dengan B, berarti min B. Kemudian ditambah 5 dikali P, berarti 5P per min 1 ditambah dengan 5, berarti vektor A sama dengan min B ditambah 5P per 4. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah vektor posisi P. Berarti P ini kita otak-atik supaya P-nya berada di sebelah kiri dan A-nya di sebelah kanan. Jadi caranya 4 dulu ini kalikan dengan ke A. Berarti 4A sama dengan min B ditambah 5P. Nah, sekarang kita tukar posisinya, berarti min 5P sama dengan min B dikurangi dengan 4A. Ingat kalau pindah ruas ya berarti tandanya berubah. Nah, karena ini semua negatif, kita kalikan dengan semua dengan min 1 supaya positif. Berarti 5P sama dengan B ditambah 4A. Ingat, P-nya ini masih ada temannya, berarti P-nya 5-nya pindah ke ruas sebelah. Karena di sini perkalian, berarti dia menjadi pembagian P sama dengan 1/5 dikalikan dengan B ditambah 4A. Ini awalnya perkalian, kalau pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian. Berarti vektor P sama dengan, tinggal kita masukkan saja vektor B dan vektor A dikalikan dengan vektor B-nya berapa? Vektor B-nya adalah 7, 2, dan 9. Kemudian ditambah 4 kalinya A. A itu 2, 3, dan min 1. Sama dengan 1/5 dikalikan dengan 7, 2, 9 ini masih tetap. Tambah 4 dikali 2, 8, 12, dan min 4. Sama dengan 1/5 dikalikan dengan 7 tambah 8 berarti 15. 2 tambah 2 berarti sini 14. 9 dikurang 4 berarti di sini 5. Nah, sekarang berarti semuanya kita bagi 5 semua. Vektor P sama dengan 15 bagi 5 hasilnya 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. 14 dibagi 5 ya berarti kalau tidak bisa tulis saja 14/5. Terakhir 5 dibagi 5 hasilnya 1. Berarti vektor posisi P adalah 3,14/5,1. Nah, pertanyaan ke bagian B, nyatakan P dalam persamaan vektor IJ dan K. Kalau persamaan vektor IJ dan K, ini jawaban untuk B. Berarti vektor P sama dengan, tinggal kita ganti saja. Berarti 3I ditambah 14/5J ditambah 1K. Ya biasa kalau 1 kan tidak bisa terus, berarti vektor P sama dengan 3I ditambah 14/5J ditambah K. Jadi kalau vektor posisinya berupa sebuah koordinat, kalau persamaan vektor berupa persamaan vektor IJ dan K. Oke, sekian video kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.